warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar? Selalu oke ya? Oke. Perkenalkan, nama saya Erni Warni Nurwani, stokis Nu Amorea, Duren Sawit ya, dan sebagai Diamond Leader di Kemember Anda. Saksikan ya teman-teman untuk live streaming saya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali karena trik dan tips saya ini dalam membangun jaringan konsumen sangat mudah sekali untuk dipraktekkan ya. Oke, kita lanjut ya. Membangun jaringan mitra konsumen. Jadi kalau konsumen itu belum menjadi member, nah itu mereka hanya memakai produknya saja ya. Nah, untuk menjadi konsumen kita harus memakai produknya dulu. Nah, dan untuk memasarkannya kita harus tahu fakta dan manfaat produknya tersebut gitu ya. Nah, untuk memakai apa yang harus kita pakai produknya, nah itu sesuaikan dengan kebutuhan jenis kulit kita gitu ya. Jadi nggak semua produk kita pakai. Dan untuk memasarkannya, pasarkan produk yang kita pakai dan kita harus tahu fakta dan manfaat produk itu sendiri gitu. Jadi kita untuk memasarkannya mudah gitu ya. Nah, terus kepada siapa kita harus memasarkan produk tersebut? Nah, untuk memasarkan produk tersebut kita harus membangun relasi gitu ya. Nah, jadi pertama untuk membangun jaringan konsumen kita harus memakai dulu produknya. Nah, produk apa yang kita pakai? Produk yang kita butuhkan. Nah, terus yang kedua, untuk membangun jaringan konsumen kita harus tahu fakta dan manfaat produk. Manfaat produk. Nah, kepada siapa kita harus memasarkan produk tersebut? Kita harus membangun relasi. Jadi kita harus membangun relasi gitu ya, kita harus banyak kenalannya. Bagaimana caranya untuk membangun relasi? Yang pertama, membangun relasi itu kita harus punya list nama dulu atau daftar nama. Harus mempunyai daftar nama. Nah, jadi usahakan mulai dari yang terdekat gitu ya. Usahakan mulai dari yang terdekat dulu gitu ya, relasi terdekat. Misalnya kalau kita sudah punya pasangan, bisa ditulis suami gitu ya. Nah, terus keluarga gitu. Nah, jadi tulis sebanyak-banyaknya dan alamatnya di mana gitu ya. Nah, teman, tetangga gitu. Jadi di sini bisa ya teman, tetangga dan lain sebagainya. Jadi yang terdekat dulu untuk masukkan kita list gitu ya. Nah, untuk apa ini kita harus mempunyai daftar nama ini? Nah, nantinya kita jadi tidak langsung menawarkan produk gitu ya kepada orang-orang yang sudah kita tulis listnya, itu tidak langsung menawarkan produk, tapi kita dekati dulu gitu ya. Nah, sehingga mereka nyaman dan kita tahu apa kebutuhan mereka gitu ya. Jadi kita nanti akan menawarkannya di waktu yang tepat jika mereka sudah butuh gitu ya. Apakah mereka butuh produknya atau justru butuh bisnisnya. Nah, nanti kita gali kebutuhannya gitu. Jadi lambat laun kalau kita sudah dekati, kalau kita sudah masuk ke dalamnya pasti tahu apa kebutuhannya gitu ya. Kenapa harus pakai list nama gitu ya, atau daftar nama gitu. Jadi biar nggak melenceng gitu ya. Nah, ini target kita gitu ya. Nah, ini target keluarga, ini target teman, ini target tetangga, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita punya target gitu ya di situ. Nah, makanya harus ada list namanya gitu. Nah, kalau tidak ada list namanya itu jadi buyar gitu ya. Maksudnya nggak jelas arahnya gitu. Kita mau kemana gitu, mau siapa gitu. Nah, itu nggak jelas gitu. Nah, sesudah itu nanti kalau sudah dekat dan tahu kebutuhannya, oh ternyata si A lagi membutuhkan produk untuk menghilangkan flek gitu. Nah, kita udah masuk nih. Nah, setelah itu baru deh kita ngadain demo produk. Nah, setelah kita tahu kebutuhannya, nah baru kita
masuk untuk ngajakin demo produk gitu ya. Nah, dan harus dalam berdemo produk pun harus atur jadwal terlebih dahulu gitu. Maksudnya tuh janjian dulu gitu. Jadi jangan seenaknya kita datang gitu ya. Jadi kita janjian dulu sama yang bersangkutan tersebut gitu ya. Nah, untuk berdemo produk pun, nah ya, jadi untuk demo produk pun ada triknya. Jadi jangan asal demo gitu ya. Nah, untuk demo produk ada tipsnya ya. Nah, untuk berdemo produk, nah, yang pertama, nah, kita harus memperhatikan penampilan dulu. Nah, jadi untuk berdemo produk harus memperhatikan satu penampilan dulu gitu ya. Jadi ketika kita mau berdemo, kita harus rapi penampilannya, harus enak dilihat gitu ya. Nah, harus bersih, apalagi kita jualannya skincare gitu ya. Jadi jangan sampai mau demo produk apa tuh namanya tuh acak adut gitu ya, atau tidak enak untuk dilihatnya, gimana mereka mau tertarik gitu ya. Nah, jangan sampai pakai daster ya gitu untuk demo produk gitu ya. Pakailah pakaian yang sopan, rapi dan bersih gitu ya. Nah, jadi penampilan sangat penting sekali. Dan yang kedua, kita harus membawa produknya. Nah, jadi harus membawa produk gitu ya kalau mau berdemo gitu. Apa tuh namanya tuh memperkenalkan gitu ya. Misalnya tuh, dan produk tersebut juga harus dibuka gitu ya. Nah, misalnya ini ada cleanser, ada toner gitu ya. Nah, ini sambil dibuka, atau dia pas membutuhkan No Amorea Beauty Plus Bar gitu. Nah, itu kita harus buka dulu, biar apa? Biar dia tahu pertama, oh wanginya kayak gini ya gitu. Nah, terus udah tahu wanginya, tahu apa tuh namanya tuh, oh bentuknya kayak gini, cara pakainya gitu, gimana cara pakainya kita jelaskan juga gitu ya. Jadi apa tuh, produk itu penting gitu. Jadi jangan hanya dilihatin ini produknya gitu ya, tapi harus dibuka juga gitu ya. Nah, sambil dipraktekkan gitu ya gimana cara pakainya gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya, sesudah kita memperkenalkan produk gitu ya, nah kita harus set kontaknya, kontak WA atau FB atau IG gitu ya. Nah, jadi kita harus apa tuh namanya tuh set kontaknya gitu. Untuk apa? Jadi biar lebih dekat untuk memfollow up nantinya gitu ya. Nah, jadi untuk agar mengingatkan lah nanti untuk kedepannya gitu ya. Nah, terus bahwa kita apa tuh namanya tuh dan kalau di setnya itu nanti harus pas di situnya gitu. Jadi jangan sampai kita ini ya nomor kontak saya gitu. Nah, karena biasanya kalau seperti itu nanti ada yang di set, ada yang enggak gitu. Nah, tapi kita pastikan dulu pas di tempatnya boleh minta kontak WA-nya gitu. Nah, biar lebih enak lagi gitu. Nah, terus apa Facebooknya, apa IG-nya. Nah, jadi nanti silaturahminya terus terjalin gitu ya. Nah, dan yang selanjutnya adalah jadi ketika kita berdemo produk gitu ya, kita jangan langsung berharap untuk closing di hari itu gitu ya. Nah, itu closing atau tidaknya gimana sih orang tersebut gitu ya. Nah, yang terpenting kita sudah apa tuh memberikan itunya ya, sudah apa namanya tuh memberikan manfaatnya seperti ini gitu, menjelaskan gitu. Nah, jadi kasih jeda dulu gitu ya mereka kalau misalnya tidak apa tuh closing di hari itu gitu ya. Nah, jadi jangan sampai karena tidak closing apa tuh namanya tuh cemberut pulangnya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, karena pada apa tuh namanya tuh pada faktanya gitu, ada yang langsung dan ada yang minta jeda dulu. Misalnya nanti ya tanggal 1 karena saya punya gajiannya tanggal 1. Nah, biasanya seperti itu gitu ya. Nah, dan sesudah itu, nah kita juga harus mencatat riwayatnya, maksudnya tuh tanggal berapa nih kita berdemo gitu ya. Nah, di situ gitu. Nah, jadi ada datanya juga
gitu ya. Nah itu seperti itu untuk melakukan demo produk. Nah tapi ya, karena sekarang kita lagi masa pandemi ya, apalagi di Jakarta gitu ya, lagi ada PSBB gitu. Nah untuk aktivitas offline itu jadi berkurang gitu ya. Nah karena lagi belum seperti dahulu gitu ya. Nah tapi kita bisa memanfaatkan sosial media gitu ya. Jadi untuk selanjutnya kita harus memanfaatkan sosial media. Nah, toh saya pun sekarang bisa presentasi lewat sosial media gitu ya. Nah jadi mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman harus memanfaatkan sosial media di masa pandemi seperti ini gitu ya. Nah tapi ada triknya juga gitu ya untuk sosial media, tidak sekedar hanya posting gitu ya. Kalau yang saya alami gitu, maksudnya yang trik dari saya gitu ya. Nah jadi kita harus dari sosial media itu utamakan pertemanan itu yang kita kenal dulu. Nah jadi pertemanannya yang kita kenal dulu ya. Yang kita kenal. Nah misalnya tuh kan banyak ya dari saudara yang jauh-jauh kalau sekarang itu gitu ya, teman TK, teman SD gitu dan lain sebagainya yang jauh-jauh. Nah itu utamakan yang kenal. Kenapa harus yang kenal dulu? Karena kalau kita membeli produk dari orang yang kenal itu akan lebih akan lebih percaya gitu ya. Oh ini dari si ini ya gitu. Oh saya kenal orangnya gitu. Nah itu biasanya akan lebih mudah lagi gitu karena mereka sudah mengenal kita gitu ya. Nah untuk selanjutnya kita juga harus punya lambat laun kita harus bisa menciptakan personal branding gitu ya. Nah personal branding, nah gitu. Jadi orang-orang itu tahu gitu ya kalau saya itu Erni itu member Amorea gitu, jualan produk Amorea gitu ya. Jadi kalau orang udah bilang Erni, oh dia bisnis Amorea ya gitu. Nah jadi lebih enak, lebih dikenal. Nah kalau boleh cerita dulu ya sebelum saya di sini gitu ya menciptakan personal branding. Dulu saya pernah berbisnis lain-lain dan kuliner, udah lumayan lah omsetnya gitu ya. Nah di sosmed juga udah rame gitu. Nah tapi karena saya pengen fokus di satu bisnis, di bisnis ini dan mempunyai branding, jadi orang-orang itu nggak ini ya, dia tuh jualan apa sih gitu. Nah jadi kalau udah tahu oh jualan A, oh jualan B. Nah untuk menciptakan personal brandingnya itu, nah saya turunkan bisnis yang lama dan naikkan bisnis Amorea gitu. Karena saya yakin saya akan berbisnis di sini gitu. Nah, kenapa saya turunkan yang dulu? Nah, kalau yang di sini di Amorea karena apa? Karena semuanya diatur. Maksudnya itu ada ilmunya, dikasih pengarahannya gitu. Itu yang lebih enaknya dibandingkan saya usaha sendiri gitu ya. Nah, maksudnya saya membuka wirausaha itu semuanya saya handle, sedangkan di sini saya diarahkan kalau mau sukses kuncinya ini, cara menjual produk begini. Nah itu, nah dari situlah terus sampai akhirnya saya mempunyai dikenal sebagai member Amorea dan yang akan order juga lebih mudah gitu ya. Jadi oh tuh yang jualan Amorea mah teman saya ini, banyak yang merekomendasikan juga gitu karena mereka sudah tahu gitu ya. Nah untuk yang selanjutnya posting ya, posting produk. Jadi untuk posting itu bisa posting produk jadi biar tidak membosankan gitu ya. Nah misalnya manfaat produk, testimoni gitu ya. Nah terus aktivitas kita gitu, jadi macam-macam tapi tetap lebih dominan ke bisnisnya gitu, maksudnya tuh ke produknya gitu. Nah dan sesekali posting keluarga. Nah untuk apa? Untuk identitas kita gitu. Jadi misalnya tuh oh Erni tuh suaminya tuh ini gitu ya. Nah oh
apa tuh kerjanya tuh di sini. Nah karena banyak juga nanti jadi menghubung-hubungkan gitu. Nah dan setelah itu sesekali juga posting keluarga, jadi mereka tahu oh keluarga ini nanti suka jadi ada penghubung gitu ya. Nah kalau di sosial media seperti itu untuk kepercayaan apa tuh publiknya gitu ya. Nah jadi tidak ragu untuk membeli produk kepada kita. Nah itu untuk trik di sosial media ya. Nah kalau demo produk itu secara offline-nya, sosial media secara online-nya. Nah jangan lupa juga setelah kita melakukan apa tuh namanya tuh demo produk, kita harus melakukan apa, follow up ya. Kita harus melakukan follow up gitu ya. Jadi untuk member tersebut kita harus, siapa yang sudah didemokan itu harus dicatat apa tuh namanya tuh, catat tanggal gitu ya, mulai dari tanggal berapa dia order gitu ya. Nah terus sudah tanggal berapa dia order, alamatnya di mana itu lengkap gitu ya. Nah untuk apa? Nah nanti selama 2 kali 24 jam kita tanyakan kepada dia gitu ya. Nah kita follow up apa tuh namanya tuh, apa sudah dipakai produknya. Kalau dekat kita pastikan datang ke rumahnya gitu ya. Karena yang saya alami ketika sudah berdemo nih, berdemo produk, iya katanya begitu ya. Pas saya datang ke rumahnya 1 sampai atau 2 hari kemudian, ternyata produknya masih ada di meja itu, belum dipakai. Nah jadi kan kita pasti oh ternyata belum dipakai ya gitu. Nah itu terus ada lagi misalnya tuh pas kita datang ke rumahnya ternyata cara pakainya salah. Gini, Mbak kenapa kulit saya kok jadi kebab-kebab kering gitu ya. Terus saya tanya kenapa, gimana cara pakainya, coba lihat. Saya lihat ternyata dia tuh pakainya tuh kayak masker gitu. Jadi lama ditidurin, ada pakai cleanser di iniin gitu ya, di apa istilahnya tuh, kayak masker lah gitu, lama pakai Amorel kayak masker lama gitu sampai dibawa tidur segala gitu. Nah jadi seperti itu untuk memastikan kembali gitu, karena banyak apa tuh terjadi di lapangan hal seperti itu gitu ya. Nah yang selanjutnya adalah target. Nah jadi kita juga harus punya target ya, target penjualan. Target penjualan kita berapa sih? Nah karena kita itu kan direct selling multi level marketing ya gitu. Jadi kita tidak dituntut untuk menjual produk sebanyak-banyaknya, tidak gitu ya. Nah kita hanya dituntut untuk itu pun untuk mencapai PSD maksimal ya, yaitu berapa, 180 pp. Nah dalam 1 bulan. Nah ringan sekali kan, hanya 180 pp dalam 1 bulan gitu. Nah berarti dalam 1 minggu ada 45 pp per minggu. Nah beginilah targetnya gitu. Dan kita pun jangan banyak-banyak untuk mendapatkan konsumen, maksudnya mempunyai konsumen gitu. Cukup 5 sampai 10 konsumen saja, tapi mereka itu loyal gitu ya, repeat order kembali gitu. Terus jadi bukan hanya member yang kita bina, tapi konsumen pun harus kita pelihara gitu, biar tidak biar mereka setia kepada kita dan repeat order terus menerus gitu ya. Nah karena produk kita skincare yang pasti akan dibutuhkan sepanjang masa gitu ya. Nah oleh semua orang gitu ya. Nah apa tuh namanya tuh, jadi nggak usah banyak-banyak. Nah tapi bangun relasi sebanyak-banyaknya. Karena untuk apa? Nah kalau konsumen, yang saya rasakan ini, yang saya alami dari konsumen itu nanti banyak lambat laun mereka itu tertarik akan member. Nah jadi nanti di mana mereka jadi member, kita tidak kehilangan pasar konsumennya lagi. Nah karena kita banyak relasi-relasinya itu gitu ya. Jadi relasi itu, bangun relasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah kenalan atau apa gitu, karena untuk dijadikan target-target selanjutnya gitu ya. Nah jadi seperti itu ya, tricks and tips dari saya gitu ya. Nah sangat simple dan mudah sekali untuk dipraktekkan gitu ya. Nah mulai dari yang terdekat dulu lah, tetangga juga banyak gitu ya. Nah keluarga gitu. Nah dan sangat
apa tuh namanya tuh sangat sederhana lah, tapi mudah untuk dipraktekkan gitu ya. Nah, dan saya sendiri mengalami seperti itu gitu ya. Nah, oke, untuk teman-teman yang ada pertanyaan, bolehlah untuk messenger ke saya gitu ya, nanti saya jawab, atau nanti di setelah ini saya akan menjawabnya ya gitu. Nah, semoga tips and trik dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Salam sukses. DEP Top One the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.